Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman sekalian, seperti biasanya kita bertemu kembali hari ini. Sebelum mulai, mohon berkenan untuk memencet tombol subscribe ya, untuk mengikuti video-video berikutnya. Terima kasih. Kali ini teman-teman, saya akan bicara tentang pribadi yang menarik. Nah, tentu saja setiap orang ingin menjadi pribadi yang menarik. Karena pribadi menarik ini adalah orang-orang yang selalu ditunggu-tunggu. Orang-orang yang kehadirannya selalu memberikan kebahagiaan dimanapun dan kepada siapapun. Ini merupakan sebuah artikel ya yang saya ambil dari IDN Times, ditulis oleh Daisy, yang bicara tentang pribadi yang menarik. Jadi kalau kita bicara tentang pribadi yang menarik, kita bisa lihat nih teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang punya kepribadian ini. Mereka tidak selalu orang yang cantik, tidak selalu orang yang ganteng, tidak selalu secara fisik menarik ya. Tapi yang pasti mereka punya daya pikat yang kita nggak tahu dari mana. Ada daya pikat, punya karisma, dan punya energi positif. Ini ciri-ciri utamanya. Orang-orang menarik itu dia punya daya pikat yang kita entah kenapa kok kita senang sama dia. Kemudian dia punya karisma. Kemudian dia juga punya energi positif yang luar biasa. Dimanapun kita berada, selalu bahagia dengan orang-orang seperti ini. Nah teman-teman, apa ciri-ciri orang karismatik itu? Yang pertama, orang karismatik itu adalah mereka memiliki passion dalam satu bidang tertentu. Jadi orang ini punya passion, punya ketertarikan yang kuat pada satu bidang tertentu. Sehingga pada saat kita bertemu mereka dan ngobrol kepada mereka, mereka selalu bersemangat untuk menceritakan passion mereka. Kalau kita bertemu mereka selalu bicara tentang itu dan membuat kita tertarik. Kenapa? Karena dia menunjukkan rasa yang mendalam terhadap apa yang menjadi hal yang disukainya. Kita bertemu teman-teman musisi, kita lihat mereka wah semangat cerita tentang musik, bagaimana mereka menciptakan lagu, mereka bernyanyi, bagaimana mereka berprestasi di bidang musik dan sebagainya. Kita semangat. Jadi teman-teman yang lain juga gitu, bicara tentang passion mereka, otomotif, bicara tentang parenting, bicara tentang religi dan sebagainya. Kita lihat mereka selalu bersemangat. Kenapa? Karena ada passion yang kuat terhadap sesuatu. Sementara orang-orang yang tidak punya passion, dia tidak bisa bicara apa-apa karena dia tidak punya ketertarikan terhadap apapun, ya kan? Nah, orang-orang punya passion ini yang selalu punya daya tarik dalam pergaulan kita. Mereka selalu energinya, apalagi bicara tentang bidang yang ditekuni. Wah, kita akan ikut bersemangat gitu. Kita udah punya lagi sedih-sedih gitu. Tiba-tiba ketemu mereka, wah mereka cerita, wah asik sekali ya kan. Hidup suasana karena kehadiran mereka yang punya kepribadian menarik ini. Karena apa? Karena mereka punya passion terhadap sesuatu. Kemudian apa yang kedua? Mereka rendah hati. Walaupun sebenarnya mereka memiliki hal yang lebih. Luar biasa ya. Mereka punya hal yang lebih sebenarnya. Tapi mereka tetap rendah hati. Ini hebat sekali. Kita kadang kalau bertemu teman-teman seperti ini kita bisa salah tingkah gitu. Karena apa? Seolah-olah karismanya keluar. Kalau kita melihat orang punya kelebihan dan dia tinggi hati, ya kita biasa aja, atau paling kita omongin nih orang belagu banget, mentang-mentang hebat, mentang-mentang punya ini, mentang-mentang bisa itu. Tapi kalau dia rendah hati, ini yang baru bisa membuat kita salut gitu. Hebat orang ini. Jadi dia itu punya segalanya, jabatannya tinggi tapi rendah hati, tetap tidak menunjukkan bahwa dia lebih hebat dan lebih berpunya, lebih pantas di nomor satu kan. Tidak, dia tetap rendah hati. Merasa dirinya sama yang lain, sama dengan orang-orang lain, tidak merasa lebih hebat. Padahal kalau dia mau hebat, mau menghebatkan diri, pantas. Kenapa? Karena dia memang punya kelebihan itu. Tapi dia tetap menjadi orang yang rendah hati. Luar biasa orang-orang seperti ini.
Jarang loh orang seperti ini. Yang ada sekarang adalah yang lebih sombong adalah orang-orang yang nggak punya. Itu kadang bicaranya jauh lebih hebat, lebih tinggi, lebih besar. Padahal nggak punya aja bisa bicara tinggi. Itu coba gimana coba? Bicara seolah-olah paling tahu, paling hebat. Padahal nggak punya. Yang punya aja santai, ya kan? Tenang, cool, biasa-biasa aja, rendah hati. Ini ciri yang kedua teman-teman. Kemudian ciri yang ketiga, mereka biasa memberikan sentuhan humor dalam obrolan. Nah, ini juga tipe orang-orang menarik ini. Jadi kalau kita hadir di antara mereka, mereka selalu menciptakan suasana yang gembira, ceria dengan humor-humor yang segar. Mungkin mereka tidak kaya, tidak terlalu pintar, tapi kehadiran mereka dengan humor-humornya itu membuat suasana menjadi ceria sehingga kita suka sama orang begini. Ya, apalagi humornya itu tidak suka humor yang tidak menyakiti gitu, tidak menyindir sara ya, tapi humor-humor yang justru menghidupkan suasana, justru dia menyindir dirinya sendiri, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan humor-humornya. Ini hebat ini. Orang-orang begini yang kita kangen biasanya. Kalau dalam satu acara dia nggak ada, kita tunggu, aduh datang dong ini, biar suasana menjadi hidup karena dia selalu mengisi pembicaraan dengan sentuhan-sentuhan humor yang membuat kita bahagia. Lukaku diam gitu, pingin dianggap berwibawa, padahal nggak berwibawa. Itu kan banyak juga tipe orang begitu. Nggak usah gitulah, biasa-biasa aja. Punya selera humor, punya passion, punya ketertarikan terhadap sesuatu. Itu membuat pribadi kita menjadi menarik. Kemudian yang keempat, orang yang menarik adalah orang yang berani mengungkapkan pendapatnya. Kalau kita bertemu seseorang misalnya dalam satu pertemuan intelektual ya, kaum intelektual, diskusi dan sebagainya yang serius, orang-orang yang lebih berani mengungkapkan pendapatnya itu mereka cenderung lebih menarik dibanding orang-orang yang sekedar diam saja, mendengar saja, tidak mengatakan apa-apa. Mereka berani mengatakan sesuatu, mengungkapkan ide, mengungkapkan gagasannya, apalagi kalau dia tahu bagaimana mengungkapkan gagasannya dengan baik dan elegan. Wah, itu semakin menarik. Pribadinya itu semakin menarik. Kita akan lihat hebat orang yang udah pintar, jago bicara, bicaranya juga enak, bicaranya juga asik. Ini pasti menarik. Memiliki sahabat seperti itu. Apalagi mudah-mudahan kita yang seperti itu. Kita termasuk tipe orang yang berani mengungkapkan pendapat. Bukan untuk arogan, tapi memang karena kita merasa ini perlu diungkapkan dan penting untuk orang lain mendengarkannya. Itu dia. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat lagi apa sih yang menjadi ciri orang-orang yang menarik. Mereka memiliki keingintahuan yang tinggi. Wah, ini bukan kepo ya. Jangan disamakan sama kepo. Pengen tahu urusan orang, pengen stalking yang gak jelas ya kan, niatnya buruk, nggak gitu. Dia ingin tahu itu karena apa? Karena dia ingin memperluas wawasannya. Karena dia ingin dia punya banyak ketertarikan pada berbagai hal. Ini membuat dia punya rasa ingin tahu. Dia ingin kenal orang lain, ingin bersosialisasi sama orang lain yang lebih banyak karena dia tahu dengan begitu dia bisa dapat pengetahuan yang lebih banyak, dapat wawasan yang lebih luas. Sehingga kalau kita ketemu orang ini, kita akan lihat mereka adalah pendengar yang baik dan sering nanya, sering menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Bukan nanya-nanya pendekatan-pendekatan karena ada niat-niat pribadi yang ya tidak tulus. Tapi ini benar-benar orang-orang ini tulus, makanya dia menarik. Karena dia punya rasa ingin tahu, selalu ingin bertanya, dia selalu merasa orang lain lebih tahu sehingga dia menempatkan diri sebagai orang yang selalu ingin tahu dan bertanya kepada orang-orang yang dianggap lebih tahu. Ini orang-orang yang menarik teman-teman. Dan yang berikutnya, terakhir nih. Ciri orang yang menarik adalah mereka selalu berempati kepada orang lain. Bisa kita perhatikan di antara teman-teman kita. Orang-orang yang berempati, orang-orang yang bisa tahu bagaimana menghargai keadaan hati orang lain, tahu bagaimana bersikap, menyikapi keadaan hati orang lain, perasaan orang lain. Inilah orang-orang yang biasanya paling dekat sama kita secara pribadi.
kita paling suka sama mereka. Kita paling senang sama mereka. Kenapa? Karena dalam keadaan apapun mereka sepertinya tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan mereka tahu bagaimana menyikapinya sehingga kita senang kepada mereka. Inilah yang namanya kelebihan berempati, menempatkan dirinya dalam diri orang lain. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bisa gembira dalam kegembiraan orang lain. Bisa sedih dalam kesedihan orang lain. Dia menempatkan dirinya dalam perasaan orang lain sehingga membuat orang lain selalu merasa, ini seperti saudara kembar aku nih. Dia bisa ngerasain apa yang aku rasakan. Kita gembira. Inilah ciri orang-orang yang selalu menarik. Mereka selalu bisa berempati pada orang lain. Nah, teman-teman, itulah ciri orang-orang yang menarik. Mudah-mudahan kita bisa punya salah 1, 2, 3, 4, 5 dari ciri-ciri ini. Sehingga dimanapun keberadaan kita selalu memberikan energi positif. Selalu memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita, pada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kerja kita, kepada siapapun. Karena kita selalu ada di hati mereka. Kita selalu diberi tempat yang baik di hati mereka, dalam perasaan mereka. Kenapa? Karena kita adalah pribadi yang menarik. Terima kasih, sampai bertemu dalam episode berikutnya.